Apakah jin bisa tinggal di rumah kita? Dalam Islam, jin adalah makhluk gaib yang diciptakan dari api. Mereka hidup sama seperti kita, namun tak terlihat oleh mata manusia. Mereka punya akal, kehendak bebas, dan bahkan bisa beriman atau kafir. Tapi benarkah mereka bisa tinggal di rumah kita? Dalam banyak riwayat, Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan bahwa jin bisa hadir di lingkungan manusia, bahkan tinggal di rumah jika kita tidak berhati-hati. Rasulullah bersabda, "Tutuplah bejana, pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak bisa membuka yang tertutup dengan menyebut nama Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat khazanah Islami sekalian, hadis ini menunjukkan bahwa rumah yang tidak dilindungi dengan zikir dan doa bisa menjadi tempat persinggahan jin. Berikut beberapa tanda rumah yang didatangi jin dan makhluk halus lainnya dalam pengalaman para ahli ruqyah dan pendapat ulama. 1. Bau busuk tanpa sebab jelas. Bau tak sedap dalam rumah seringkali dihubungkan dengan adanya kotoran tersembunyi atau keberadaan sumber bau yang tidak teridentifikasi seperti sampah atau bangkai binatang. Bangkai binatang seperti tikus, cecak, kucing, burung, atau serangga kecil seringkali berada dalam area yang tidak terlihat oleh kita, misalnya di atas plafon, di dalam saluran pembuangan, hingga di tempat yang sulit terjangkau lainnya. Namun, jika setelah melakukan pemeriksaan dengan teliti dan membersihkan rumah, tetapi bau tak sedap masih tetap muncul, kemungkinan hal ini dapat disebabkan oleh gangguan jin. Jin sebagai makhluk gaib dapat menciptakan kehadiran mereka melalui berbagai cara, salah satunya adalah dengan menciptakan bau yang tidak menyenangkan. Meskipun tidak dapat dilihat secara fisik, bau tak sedap yang terus-menerus muncul dapat menjadi pertanda adanya energi negatif atau gangguan gaib di dalam rumah. Dalam kepercayaan spiritual, bau yang tidak sedap yang sulit diidentifikasi oleh manusia dapat dianggap sebagai manifestasi dari keberadaan jin jahat. Jin ini dapat meresahkan penghuni rumah dengan menciptakan suasana yang tidak nyaman dan dapat berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis dan emosional mereka. Jika bau tak sedap tersebut tidak dapat dijelaskan secara logis dan terus berlanjut, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan ahli spiritual atau ulama yang dapat memberikan panduan dan bimbingan untuk mengatasi gangguan gaib. Langkah-langkah ini dapat membantu menghilangkan bau tak sedap dan menciptakan lingkungan yang positif dan aman di dalam rumah. 2. Suara aneh di malam hari. Langkah kaki, ketukan atau bisikan. Padahal tidak ada siapa-siapa. Suara-suara aneh yang sulit dijelaskan seringkali menjadi tanda-tanda keberadaan jin pengganggu dalam sebuah rumah. Jika kamu mendengar suara-suara yang tidak memiliki sumber yang jelas, seperti tangisan, tertawa, langkah kaki, atau bahkan suara orang bicara, sebaiknya kamu curiga dan mempertimbangkan kemungkinan adanya kehadiran jin. Suara-suara ini dapat muncul tanpa penjelasan fisik yang nyata dan dapat menjadi indikator gangguan spiritual yang memerlukan perhatian khusus. Suara-suara aneh yang sulit dijelaskan sering dihubungkan dengan kehadiran makhluk gaib, terutama jin, yang dianggap memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan manusia melalui berbagai cara, termasuk suara. Apabila suara-suara tersebut terus-menerus terdengar dan tidak dapat dijelaskan secara konvensional, penting untuk mengambil langkah-langkah preventif dan konsultasi dengan ahli spiritual atau tokoh agama untuk membantu mengatasi potensi gangguan jin. Mendengarkan suara-suara yang tidak dapat dijelaskan dengan akal sehat dapat menciptakan rasa ketidaknyamanan dan kekhawatiran di antara penghuni rumah. Mengatasi hal ini memerlukan pendekatan yang bijaksana dan spiritual untuk membersihkan rumah dari energi negatif dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman akan keberadaan jin dan tanda-tandanya dapat menjadi langkah awal untuk menghadapi gangguan gaib yang mungkin terjadi di sekitar kita. 3. Penghuni rumah sering bermimpi buruk atau merasa tercekik saat tidur. Meskipun sering dianggap sebagai produk dari aktivitas otak selama tidur, mimpi buruk dapat menjadi tanda adanya gangguan yang lebih dalam. Penting untuk merefleksikan kondisi emosional dan mental saat mengalami mimpi buruk. Jika seseorang merasa tidak memiliki masalah atau suasana hati yang baik-baik saja, tetapi masih mengalami mimpi buruk secara terus-menerus, ada kemungkinan bahwa fenomena ini disebabkan oleh gangguan jin.
Dalam konteks kepercayaan spiritual, mimpi buruk dapat menjadi saluran komunikasi atau manifestasi dari keberadaan jin yang mengganggu. Jin dapat memanfaatkan mimpi sebagai sarana untuk menciptakan ketidaknyamanan atau rasa takut pada individu. Oleh karena itu, penting untuk mengenali perasaan dan kondisi diri sendiri saat mengalami mimpi buruk, sebab hal ini dapat menjadi petunjuk terhadap adanya gangguan makhluk gaib. Memahami potensi keterlibatan jin dalam mimpi buruk dapat membantu individu mengambil langkah-langkah untuk membersihkan diri dari energi negatif. Praktik-praktik keagamaan, seperti membaca ayat-ayat suci, dan konsultasi dengan ahli spiritual dapat menjadi solusi untuk menangani gangguan jin yang mungkin terjadi. 4. Hewan peliharaan gelisah atau menatap sudut kosong. Kucing atau anjing kadang melihat sesuatu yang tak kita lihat. Menurut penelitian dari para ahli biologi di City University London, kucing dan anjing memiliki kemampuan khusus dalam penglihatan mereka. Mata kucing dan anjing secara alami mampu melihat spektrum sinar ultraviolet. Para peneliti mengungkapkan bahwa kemampuan ini memberikan hewan-hewan tersebut persepsi visual yang lebih luas dan mampu mendeteksi cahaya yang tidak dapat dijangkau oleh mata manusia. Hal ini menjadi dasar ilmiah mengapa kucing dan anjing sering dihubungkan dengan kemampuan untuk melihat atau mendeteksi makhluk halus. Sementara itu, para pemburu makhluk halus sering menggunakan kamera yang dimodifikasi untuk menangkap cahaya inframerah, IR, dan UV. Penjelasan ilmiah ini memberikan pemahaman bahwa kucing dan anjing dengan kemampuan alami melihat UV mungkin mampu mendeteksi keberadaan makhluk gaib. Oleh karena itu, jika kucing dan anjing di sekitar rumah sering menunjukkan perilaku aneh seperti mengeong atau menggonggong, terutama di malam hari, dapat menjadi pertanda bahwa mereka mungkin melihat atau merasakan sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia. Sehubungan dengan keamanan rumah, perhatian terhadap reaksi kucing dan anjing menjadi penting. Jika lingkungan rumah terbilang aman dari pencurian atau ancaman manusia, namun hewan peliharaan terus menunjukkan kegelisahan atau reaksi negatif, mungkin layak dipertimbangkan bahwa mereka merespon keberadaan makhluk halus atau jin yang mungkin hadir di sekitar rumah. 5. Seperti ada yang mengawasi pergerakan kita. Meskipun tidak dapat melihat secara langsung, manusia memiliki insting dan sensitivitas terhadap energi gaib yang mungkin ada di sekitarnya. Kehadiran jin jahat dalam rumah dapat menciptakan atmosfer yang menakutkan dan memicu rasa tidak aman pada penghuninya. Meski tanpa bukti visual, keberadaan makhluk gaib tersebut dapat dirasakan melalui perasaan takut dan kesan bahwa seseorang sedang diawasi secara konstan. Efek psikologis dari adanya jin jahat di rumah dapat menciptakan kecemasan yang terus-menerus dan perasaan terganggu. Anggota keluarga, termasuk sahabat sekalian, mungkin merasa terhantui oleh kehadiran makhluk tersebut, bahkan tanpa bukti fisik yang jelas. Rasa takut dan perasaan diawasi dapat memengaruhi kesejahteraan mental dan emosional, menciptakan ketegangan dan kekhawatiran dalam kehidupan sehari-hari. Penting untuk memahami bahwa sensitivitas terhadap keberadaan jin jahat tidak hanya berdasarkan indera penglihatan, tetapi juga dapat dipersepsikan melalui intuisi dan perasaan batin. Jika anggota keluarga merasakan adanya gangguan gaib, langkah-langkah preventif atau solusi spiritual dapat diambil untuk membersihkan rumah dari energi negatif dan mengembalikan keseimbangan ke dalam lingkungan rumah. 6. Pertengkaran dengan keluarga di rumah secara terus-menerus. Dalam kehidupan rumah tangga, konflik antara pasangan atau anggota keluarga merupakan hal yang biasa. Namun menjadi perhatian serius jika pertengkaran tersebut berlangsung terus-menerus, bahkan untuk hal-hal sepele. Gangguan jin di rumah dapat menjadi penyebab utama dari pertengkaran yang tak kunjung reda. Ustaz Muhammad Faizar memberikan pencerahan dengan menjelaskan salah satu tanda yang dapat menandakan adanya gangguan jin dalam rumah tangga, yaitu ketidakharmonisan yang berkelanjutan. Pasangan yang diganggu jin seringkali terlibat dalam konflik berkepanjangan, dan keluhan mengenai wajah pasangan yang terlihat buruk atau terasa tua seringkali menjadi gejala khas dari pengaruh jin tersebut. Ustaz Muhammad Faizar menyoroti bahwa gejala tersebut dapat terjadi khususnya pada individu yang diganggu jin ketika mereka menikah. Keberadaan jin pengganggu dapat merusak ketenangan dan keharmonisan dalam hubungan pernikahan. Cekcok yang terus-menerus menjadi ciri khas.
dan perasaan negatif terhadap pasangan menciptakan lingkungan rumah tangga yang tidak sehat. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa masalah rumah tangga mungkin bukan hanya karena faktor manusiawi, tetapi juga melibatkan unsur spiritual yang memerlukan penanganan khusus. Dengan memahami tanda-tanda ini, diharapkan sahabat dapat lebih waspada terhadap potensi gangguan jin di rumah. Fenomena gangguan jin di rumah telah menjadi bagian dari kepercayaan dan cerita rakyat di berbagai budaya. Dalam beberapa kasus, gangguan tersebut dianggap begitu hebat sehingga dapat mempengaruhi perilaku dan kehidupan sehari-hari penghuni rumah. Misalnya, dalam kepercayaan umat Muslim, keberadaan jin yang mengganggu dapat menyebabkan penghuni rumah berpaling dari hal-hal baik, bahkan sejauh menghindari suara adzan atau bacaan ayat suci Al-Quran. Hal ini bisa menjadi konsekuensi dari keyakinan bahwa jin cenderung menyukai kegelapan dan keberadaan mereka merugikan manusia. Meskipun konsep ini mungkin terdengar mistis bagi sebagian orang, perlu diingat bahwa pandangan ini bervariasi di berbagai budaya dan keyakinan. Sains modern, tentu saja, lebih cenderung mencari penjelasan dalam ranah neurologis dan psikologis terkait dengan pengalaman tidur, halusinasi, atau kondisi tidur tertentu. Sahabat Khaznah Islami sekalian, berikut beberapa cara mengusir jin dari rumah, di antaranya bacakan surat Al-Baqarah di dalam rumah. Nabi bersabda, sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Rajin membaca zikir pagi dan petang. Perbanyak istighfar dan sholat berjamaah di rumah. Tutup pintu dan jendela di malam hari sambil mengucap basmalah, sahabat Khazanah Islami sekalian. Jin hanyalah makhluk Allah seperti kita. Mereka tidaklah lebih mulia daripada kita manusia. Mereka juga tak bisa mengganggu kecuali dengan izinnya. Rumah yang dijaga dengan iman, zikir, dan bacaan-bacaan Al-Quran akan menjadi tempat yang tentram, tak hanya bagi manusia, tapi juga dijauhi oleh yang tak terlihat. Jika sahabat suka video ini, jangan lupa bantu channel ini dengan menekan tombol loncengnya, like, subscribe, dan share agar channel ini lebih berkembang sekaligus sahabat telah membantu mengurangi beban pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di negeri ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.